Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimatul Hasanah, NIM 221221013 dari Program Studi Bimbingan Konseling dan Islam kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat menjadi hadis shahih dan hadis yang berkaitan dengan bagaimana pentingnya jujur dan amanah dalam bimbingan dan konseling. Hadis shahih sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu hadis shahih li zatihi dan shahih li ghairihi. Hadis shahih li zatihi yaitu hadis ahad yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil, hafalannya prima, dan tidak cacat maupun tidak ganjil. Lalu hadis li ghairihi yaitu topik yang sama dengan hadis li zatihi, hadir dengan jumlah alur yang cukup banyak dan naik kualitasnya dan menjadi lebih sahih dari hadis sebelumnya. Lalu ada tingkatan hadis sahih, yaitu yang pertama yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Yang kedua ada yang dikeluarkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Yang ketiga ada yang sesuai dengan Al-Bukhari dan Muslim namun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Yang keempat yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Yang selanjutnya ada yang sesuai dengan syarat Muslim saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Lalu ada hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim, atau tidak ada di antara hadis Al-Bukhari dan Muslim. Lalu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanad hadis tersebut harus bersambung. Maksudnya adalah bahwa setiap perawi menerima hadis secara langsung dari perawi yang berada di atasnya, dari awal sanad sampai ke akhir sanad dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hadis tersebut. Hadis yang sanadnya tidak bersambung tidak disebut hadis sahih, yaitu hadis munqati'. Yang kedua, perawinya adalah adil. Jadi setiap perawi hadis harus bersifat adil, memenuhi kriteria, yaitu harus muslim, baligh, berakal, taat beragama, dan tidak melakukan perbuatan fisik dan tidak rusak muru'ahnya. Yang ketiga ada perawinya adalah atau bid, yang artinya perawi hadis tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadis, memahami apa yang ia dengar, serta mampu mengingat, menghafalnya sampai ia menerima hadis tersebut ketika ia meriwayatkannya, atau ia mampu memelihara hadis yang ada di dalam catatannya dari kekeliruan atau dari yang terjadi. Lalu yang keempat, ada hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, yang artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih siqot daripadanya. Yang kelima, ada bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Yang dimaksud dengan ilat tersebut adalah sesuatu yang sifatnya samar-samar atau tersembunyi yang dapat melemahkan hadis tersebut. Lalu di sini saya juga akan membacakan hadis tentang jujur dan amanah dalam bimbingan dan konseling. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallah anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafatullah, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengambil berutang harta manusia dan ingin membayarnya, maka Allah melunaskannya. Sementara siapa yang berutang dengan keinginan melantarkannya tidak membayar, maka Allah benar-benar membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut dimaksud jujur di sini adalah bahwa seorang konselor itu harus bersikap autentik, transparan, dan asli. Sikap jujur ini sangat penting dalam konseling karena alasan-alasan yang pertama, sikap keterbukaan memungkinkan konselor dan klien untuk menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat atau sama lainnya dalam proses konseling. Konselor mampu menutup atau menyembunyikan bagian-bagian terhadap klien dapat menghalangi terjadinya relasi yang lebih dekat. Nah, hal ini menimbulkan hubungan secara langsung dan terbuka antara konselor dan klien. Apabila si klien tertutup dalam konseling, maka dapat menyebabkan perkembangan psikis si konselor tadi tidak dapat dideteksi oleh si konselor. Maka kita harus bersikap jujur. Yang kedua, dengan cara kejujuran memungkinkan konselor dapat memberikan umpan secara objektif kepada si klien. Karena tugas konselor itu mengetahui berbagai kondisi konseli. Nah, ada yang bersifat biasa dan ada yang rahasia. Ada yang boleh diketahui oleh publik dan ada juga yang menyebabkan masalah jika kita menyebarkan rahasia tersebut. Maka kita sebagai seorang konselor harus dapat bersikap jujur dan mampu amanah dalam menangani kasus-kasus yang ada pada lingkungan. Rahasia konseli merupakan amanah bagi si konselor, dan juga jujur adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam proses konseling tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.